Bayangkan kamu punya rumah yang dikelilingi lautan dari segala arah. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan di tengah-tengahnya ada lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa artinya itu semua buat masa depan kita? Dan kenapa dunia mulai melirik Indonesia dengan serius? Jawabannya ada di dua kata, poros maritim. Nah, poros maritim dunia atau biasa kita singkat PMD adalah visi besar Indonesia untuk menjadikan laut bukan sekedar batas wilayah, tapi sebagai kekuatan utama bangsa. Konsep ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 saat pidato KTT Asia Timur di Myanmar. Intinya sederhana, Indonesia harus kembali menjadi bangsa maritim yang berjaya. Kita punya laut yang luar biasa. Sekarang saatnya kita manfaatkan dengan serius. Dulu kita waktu kecil sering menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Dan itu memang terjadi di ribuan tahun lalu yang merupakan nenek moyang kita adalah seorang pelaut ulung. Kala itu, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara dari abad ke-7 sampai ke-13. Majapahit punya armada laut yang disegani, bahkan orang Bugis dan Bajo sudah berlayar ke Australia jauh sebelum orang Eropa tiba di sana. Tapi lama-lama kita melupakan laut, fokus beralih ke darat, dan kini Indonesia ingin kembali ke identitas aslinya, bangsa yang bersahabat dengan laut. Oke, sekarang kita ngobrol soal angka. Indonesia punya garis pantai terpanjang kedua di dunia, sekitar 99.000 km. Nah, zona ekonomi eksklusif mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Di dalam sana tersimpan potensi ikan senilai lebih dari 20 miliar dolar per tahun. Belum lagi cadangan minyak dan gas di lepas pantai, potensi energi gelombang laut, dan wisata bahari yang bisa menyaingi Maladewa. Gila banget. Singkatnya, laut kita itu gudang harta karun, dan kita baru buka pintunya sedikit. Visi poros maritim ini bukan sekedar slogan, ada 5 pilar konkret yang jadi fondasinya. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kita harus bangga lagi jadi bangsa pelaut. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ikan kita jangan sampai dicuri terus. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti pelabuhan modern, tol laut, kapal-kapal baru. Keempat, diplomasi maritim Indonesia harus aktif di panggung internasional soal hukum laut. Dan yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim, karena laut yang luas harus kita jaga. Oke, mungkin pernah dengar satu sak semen bisa seharga 10 kali lipat lebih mahal di Papua dibanding Jakarta. Nah, itulah yang terjadi ketika konektivitas laut kita buruk. Makanya, salah satu program andalan poros maritim adalah tol laut, di mana sistem kapal perintis yang beroperasi rutin menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Lalu, tujuannya apa? Nah, supaya harga barang lebih merata dan nelayan di Flores bisa jual ikannya ke pasar yang lebih luas, serta supaya Indonesia benar-benar satu, bukan cuma di peta saja. Kalau kalian lihat peta dunia, Indonesia itu punya posisi luar biasa strategis. Kita diapit oleh dua samudra. Yang pertama Hindia, Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia. Sekitar 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia setiap tahunnya. Itu artinya triliunan dolar barang, minyak elektronik, bahan pangan lewat di depan halaman rumah kita. Ini bukan kebetulan, ini adalah keuntungan geopolitik yang kalau dikelola dengan baik bisa jadi sumber kemakmuran luar biasa. Tapi kita juga harus jujur, tidak semua berjalan sempurna. Sampai hari ini,
Indonesia masih menghadapi masalah pencurian ikan oleh kapal asing yang nilainya ditaksir mencapai 20 miliar dolar per tahun. Gila banget. Pelabuhan kita meski sudah berkembang masih kalah efisien dibanding Singapura atau Port Klang di Malaysia. Sumber daya manusia bidang kelautan juga masih perlu ditingkatkan, dan yang paling mendasar, banyak masyarakat kita yang masih belum merasakan manfaat nyata dari laut yang berlimpah ini. Kalau kalian tahu, di tingkat internasional, Indonesia memiliki peran penting. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan kita punya hak serta tanggung jawab yang besar dalam hukum laut internasional. Ini tertulis berdasarkan UNCLOS, yakni ketika Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia berhak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan Indonesia juga aktif dalam forum ASEAN dan G20 untuk mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan. Nah, di tengah ketegangan laut Cina Selatan, Indonesia konsisten mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna, dan dunia memperhatikannya. Seperti kita tahu, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Daerah tersebut merupakan wilayah tropis yang membuat laut Indonesia menyimpan kekayaan ekologi yang luar biasa, seperti ribuan spesies ikan, terumbu karang, mamalia laut, hingga berbagai organisme unik hidup di perairan Indonesia. Meski memiliki potensi yang sangat besar, laut Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman. Sampah plastik yang terus meningkat mencemari perairan dan membahayakan kehidupan biota laut. Di beberapa wilayah, penangkapan ikan yang berlebihan mulai mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum lagi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, hingga pemutihan terumbu karang. Jika kondisi ini dibiarkan, maka manfaat yang selama ini diberikan laut bisa berkurang di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan maritim harus selalu berjalan beriringan dengan konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Nah, bayangkan Indonesia pada tahun 2045. Pelabuhan-pelabuhan modern terhubung oleh teknologi digital. Distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien. Nelayan memanfaatkan data cuaca dan teknologi satelit untuk meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Di sektor energi, laut tidak hanya menjadi jalur transportasi, tapi juga sumber energi terbarukan melalui gelombang arus dan angin laut. Industri perkapalan berkembang, perdagangan internasional semakin ramai, dan kawasan pesisir tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Namun, semua itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi teknologi, dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jika dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga menjadi kekuatan maritim global yang disegani. Apa hubungannya poros maritim dengan kamu? Kalau kamu seorang pelajar atau mahasiswa, ada ribuan karir di bidang kelautan yang masih terbuka lebar, seperti ilmu kelautan, teknik perkapalan, maritim, manajemen perikanan, semua dibutuhkan. Kalau kamu konsumen, mendukung produk ikan lokal itu juga bentuk kontribusi nyata. Dan kalau kamu warga negara, memahami betapa pentingnya laut buat Indonesia adalah langkah pertama untuk menjaganya. Indonesia adalah negara maritim, bukan karena kebetulan, tapi karena memang itulah takdir geografis kita. Poros maritim dunia bukan sekedar kebijakan pemerintah. Ini adalah panggilan untuk seluruh bangsa untuk kembali ke laut, untuk merawat laut, dan untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Karena di balik ombak yang kamu lihat dari pantai, ada masa depan Indonesia. Itu tadi penjelasan tentang poros maritim Indonesia. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.